Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video yang mana video ini berguna untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran senam. Nah, jadi saya sudah diberikan materi oleh dosen saya. Lalu di materi tersebut saya diminta untuk memberikan kesimpulan terhadap beberapa pertanyaan atau evaluasi. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan tersebut melalui ringkasan dan juga nalar saya dari gabungan dari materi yang telah diberikan dan juga nalar saya. Nah, saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Nah, pembelajaran mempunyai pengertian mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, pendidik mengajar serta peserta didik dapat belajar menguasai beberapa faktor. Nah, ada 3 faktor yang perlu dikuasai oleh pengajar. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, yang ketiga aspek psikomotor. Jadi, setiap pengajar harus mempunyai 3 aspek ini agar dapat menjadi pengajar yang baik dan sehingga dapat memudahkan siswanya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan metode pembelajaran yang saudara ketahui. Itu pertanyaannya. Nah, dari hasil yang saya baca, metode pembelajaran ini ada 12 item. Yang kita masuk pada yang pertama. Yang pertama ada gaya komando. Gaya komando di sini artinya adalah untuk gaya komando ini segala sesuatunya itu telah ditentukan oleh guru. Jadi peserta didik hanya mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh pendidik, termasuk apapun yang dia inginkan, maka si peserta didik hanya mengikutinya saja. Lalu yang kedua kita masuk dengan gaya penemuan terpimpin. Sasaran gaya penemuan terpimpin ini adalah satu, melibatkan siswa dalam proses kemampuan yang konvergen. Yang kedua, mengembangkan hubungan yang serasi dan tepat antara jawaban siswa dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang keempat, mengembangkan keterampilan siswa dan menemukan jawaban berturut akan menunjukkan kepada memecahkan suatu konsep. Yang keempat, mengembangkan kesabaran guru dan siswa karena sifatnya membutuhkan proses untuk kita menemukan jawaban dari informasi tersebut. Lalu kita masuk kepada metode yang ketiga. Yang ketiga yaitu gaya metode divergen. Nah, divergen ini merupakan suatu pemecahan masalah. Dalam gaya ini siswa diberikan kesempatan untuk mengambil satu keputusan mengenai suatu tugas yang khusus dalam pokok pembahasan. Yang keempat, metode pembelajaran diskusi. Nah, maksudnya di sini suatu metode pembelajaran yang mengedepankan aktivitas siswa yang belajar memecahkan suatu masalah. Contohnya, jadi dalam satu kelas siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu diberikan suatu topik atau permasalahan, maka dari kelompok tersebut siswa harus melakukan pemecahan terhadap masalah tersebut hingga mendapatkan intisari atau jawaban yang diinginkan. Meskipun begitu, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari metode diskusi ini, pertama mendorong kreativitas siswa untuk berpikir lebih kritis, lalu mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, melatih siswa dalam mentoleransi adanya rasa toleransi terhadap pendapat orang lain. Lalu kekurangannya juga ada. Nah, kekurangannya adalah seperti jika dalam suatu kelompok itu ada satu siswa yang aktif, maka hanya siswa yang aktif itu yang selalu melakukan pembelajaran. Lalu juga tema biasanya dalam metode diskusi ini tidak semua siswa mengerti. Bahkan banyak siswa yang tidak mengerti, hanya yang pintar saja. Lalu kita masuk kepada model yang kelima, yaitu model pembelajaran kooperatif. Model kooperatif di sini adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasang-pasangan dan secara lisan untuk bagi bagian dari materi belajar. Nah, metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa
menyampaikan intisari dari pembelajaran secara lisan. Pada akhirnya si guru akan memberikan kesimpulan pokok dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh siswa yang berpasangan tadi. Lalu kita masuk kepada model pembelajaran taktis. Nah, pendekatan permainan taktis adalah pendekatan dengan menggunakan permainan. Jadi, seorang guru melakukan pembelajaran itu dengan membuat permainan sehingga memasukkan permainan dalam permainan tersebut dimasukkanlah beberapa materi-materi agar membuat siswanya lebih menyenangkan ketika belajar pada topik pembahasan tersebut. Lalu yang ketujuh ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan uh, perang memperagakan atau menunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, benda atau cara terhadap yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Contohnya ketika kita belajar sepak bola misalnya, kita perlu melihatkan alatnya nih, bola. Nah, kita memerlukan suatu alat peraga untuk memudahkan siswa untuk belajar pada materi tersebut. Lalu ada yang ke-8 ada metode ceramah. Metode ceramah di sini maksudnya itu jadi metode ceramah ini seperti metode pembelajaran biasa yang mana di sini yang lebih berperan aktif itu adalah guru karena guru melakukan ceramah dan siswa hanya mendengarkan. Lalu ketika siswa mendengarkan, guru ini selalu menyimak saja. Ketika guru lagi menerangkan, siswa hanya menyimak saja. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan kepada siswa jika itu dibutuhkan. Di sini ada kekurangan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya peserta didik lebih pasif. Yang kedua, kegiatan belajar lebih membosankan bagi siswa. Siswa lebih proses pelajaran lebih fokus pada kata-kata saja. Kelebihannya, tenaga pengajar dapat mengendalikan sepenuhnya satu kelas tersebut, mendorong siswa untuk berlatih fokus. Selanjutnya kita masuk pada teknik yang 9 yaitu gaya latihan. Pada awalnya guru menggunakan gaya komando, namun dalam tahapan tertentu guru memberikan tugas kepada siswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk mengambil keputusan sendiri. Lalu yang ke-10 masuk adalah gaya inklusi. Nah, pada gaya inklusi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dan perencanaan, sedangkan peserta didik atau siswa menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, siswa secara bebas boleh memilih aktivitas pada yang mereka anggap sesuai dengan kemampuan siswa sendiri. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kemampuan dirinya sendiri. Lalu kita masuk kepada metode yang ke-11 yaitu gaya resiprokal. Dalam gaya mengajar resiprokal, tanggung jawab memberikan umpan balik bergeser dari guru ke teman sebaya. Nah, pergeseran ini memungkinkan satu, peningkatan interaksi sosial antara teman sebaya. Yang kedua, umpan balik secara langsung. Nah, kita masuk kepada metode yang terakhir, yaitu metode yang 12, periksa sendiri. Nah, dalam gaya periksa sendiri ini adalah atau self check, lebih banyak keputusan digeserkan pada siswa. Kepada siswa diberikan kesempatan untuk sesudah pertemuan untuk menilai keterampilannya sendiri. Sebelumnya ada satu lagi metode pembelajaran yang saya lupa, yaitu metode pembelajaran discovery atau metode recovery. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran. Nah, apa yang perlu diperhatikan guru pembelajaran ini menurut saya yang pertama membuat ilustrasi, karena pada dasarnya ilustrasi menghubungkan menghubungkan sesuatu, sedangkan pelajaran peserta didik dengan sesuatu yang lebih diketahuinya, dan pada waktu yang sama memberikan tambahan pengalaman kepada mereka. Yang kedua,
mendefinisikan. Nah, maksudnya di sini meletakkan sesuatu yang dapat dipelajari secara jelas dan sederhana dengan menggunakan latihan dan pengalaman serta pengertian yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang ketiga adalah menganalisis. Menganalisis di sini membahas masalah yang telah dipelajari sebagai baik dulu. Menganalisis di sini adalah membahas masalah yang telah dipelajari bagian demi bagian, sebagaimana orang mengatakan cut the learning into countable bits. Nah, yang keempat adalah synthesis. Yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas dalam waktu sesuatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti. Yang kelima adalah bertanya. Nah, bertanya di sini maksudnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar pada pembelajaran memiliki interaksi timbal balik. Yang selanjutnya ada merespon. Merespon di sini adalah memberikan feedback ketika guru sedang menerangkan sesuatu, karena itu sangat dibutuhkan, karena kalau tidak ada feedback atau responan dari siswa maka guru itu hanya berbicara saja, maka tidak didengar oleh siswa. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor apa sajakah yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 menurut saya. Yang pertama adalah aktivitas siswa. Aktivitas siswa merupakan prinsip sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Maksudnya di sini, jika siswa tidak ada melakukan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran, maka pengajar tersebut dianggap gagal dalam melakukan pembelajaran, karena tidak ada umpan balik yang dilakukan, tapi hanya melakukan ceramah saja, maka itu belum tentu peserta didik mengerti dengan apa yang telah diajarkannya. Yang kedua, kemampuan guru mengelola pembelajaran. Nah, di sini tentu saja kita dapat, kalau guru tidak terlalu pintar dalam mengelola suatu kelas, maka itu akan membuat siswa tidak akan senang dalam mengikuti pembelajaran. Tentu saja itu akan menjadi bosan, sehingga siswa tidak mau belajar dengan dia. Mungkin siswa akan, ketika belajar dengan guru tersebut, maka siswa akan selalu meribut atau mencari kesenangan yang lain. Nah, akan tetapi jika guru bisa mengelola pembelajaran dengan baik, dengan tegas, dengan disiplin, maka siswa saya rasa akan juga ikut disiplin. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor strategi mengajar. Nah, ini sangat penting dalam kita mengajar, karena jika kita mengajar tidak ada strategi, maka itu akan membuat siswa menjadi tidak menghargai kita, karena ketika kita mengajar kita harus butuh strategi dan kita harus mengetahui apa aja sih yang perlu kita lakukan di kelas tersebut, karena strategi ini adalah poin penting untuk kita bisa mengambil hati siswa dan juga menarik siswa untuk bisa terjun kepada pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya, perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini mempunyai tujuan, maksudnya ini perangkat pembelajaran ini seperti proses pembelajaran yang mana hasilnya itu harus ditentukan dan secara transparan. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada ketika memberikan hasil terhadap pembelajaran yang dilakukan siswa, karena jika kita mengada-ngada maka akan dapat membuat siswa itu menjadi tidak merespon terhadap pembelajaran kita lakukan. Nah, baik, itulah jawaban saya dan analisa saya, yang mana saya sudah menjawab 4 pertanyaan tersebut, 4 evaluasi tersebut, yang mana sumbernya yang pertama dari modul yang diberikan dosen saya melalui e-learning, dan juga beberapa tambahan dari pikiran saya atau nalar saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dari materi atau penyampaian atau dari manapun, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.